Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafran Nurmusadat dari Prodi Sistem Informasi ingin merangkum kembali mata kuliah kewarganegaraan dari topik pertama sampai ke 5. Topik 1, landasan dan status kewarganegaraan. Kewarganegaraan secara definisi adalah status hukum dan ikatan politis antara individu dengan negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kewarganegaraan bukan sekedar administrasi, tapi ikatan politis dengan negara. Sebagai warga negara, kita wajib berpedoman pada Pancasila sebagai dasar moral dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Empat landasan utamanya adalah yang pertama, Pancasila sebagai filosofis, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusional, Bhinneka Tunggal Ika sebagai sosiologis, dan NKRI sebagai yuridis. Sejarah PKN dan urgensinya di Prodi Sistem Informasi. Pendidikan kewarganegaraan penting bagi mahasiswa SI agar dalam mengembangkan teknologi kita tetap menjunjung nilai kemanusiaan, menjaga privasi data, dan tidak menggunakan skill untuk kejahatan cyber yang merugikan bangsa. Topik yang kedua adalah hakikat dan prinsip demokrasi. Secara etimologi atau secara bahasa, demokrasi dibagi menjadi adalah gabungan dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat, yang memiliki pilar utama keadilan hukum bagi semua warga tanpa kecuali dan adanya pemilihan umum yang transparan. Pilar pemerintahan dan hak politik warga negara. Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan. Ada eksekutif atau presiden sebagai pelaksana undang-undang, legislatif atau DPR sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi yang mengawasi agar hukum tetap pada jalurnya. Sebagai warga negara, kita punya hak politik yang dijamin, yaitu hak untuk memberikan suara di pemilu dan hak untuk berserikat atau berkumpul. Demokrasi di era digital, tantangan dan peluang. Peluang demokrasi di era digital. Yang pertama, e-government, transparansi data, partisipasi online. Teknologi digital membawa wajah baru bagi demokrasi. Peluangnya sangat besar. Sepertinya ada e-government yang membuat layanan publik lebih transparan, namun tantangannya juga berat. Munculnya hoax dan polarisasi di media sosial bisa memecah belah bangsa, dan algoritma di media sosial seringkali menciptakan echo chamber yang membuat opini publik mudah dimanipulasi. Topik yang ketiga adalah konsep hak warga negara. Hak adalah suatu yang harus diperoleh setiap warga negara sebagai perlindungan yang dijamin konstitusi. Selain hak dasar seperti hak hidup dan beragama, di era sekarang muncul adanya hak digital. Warga negara berhak atas keamanan data pribadinya di dunia maya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kewajiban warga negara dan hukum simbolik. Kewajiban adalah harga yang kita bayar untuk mendapatkan hak. Salah satu kewajiban modern kita adalah menjaga etika digital.
menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan kebencian di internet. Itu adalah merupakan bentuk nyata dari kewajiban membela harmoni bangsa. Contoh lainnya adalah taat pajak dan menghormati HAM orang lain. Pelanggaran hak dan kasus disinformasi. Pelanggaran hak seringkali terjadi karena sikap egois. Contoh nyatanya adalah penyebaran hoax. Hoax bukan sekedar berita bohong, tapi pelanggaran terhadap hak orang lain untuk mendapatkan informasi yang benar, yang dampaknya bisa memicu kerusuhan dan ketidakstabilan nasional. Topik keempat, sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Di sini presiden memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat, agar tidak terjadi kekuasaan mutlak atau absolut. Diterapkan prinsip check and balance, di mana lembaga-lembaga negara saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain. Dasar operasionalnya adalah tata cara kerja lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Implementasi e-government dan kendala birokrasi. Implementasi e-government bertujuan untuk mencapai birokrasi yang bersih dan efisien. Namun, kita masih menghadapi kendala seperti prosedur manual yang dipaksakan masuk ke sistem digital tanpa simplifikasi. Selain itu, keamanan data pemerintah masih rentan terhadap serangan cyber yang bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem digital negara. Peran mahasiswa SI dalam modernisasi negara. Sebagai mahasiswa sistem informasi, kita berperan sebagai jembatan teknologi. Peran nyata kita adalah membangun sistem layanan publik yang mudah digunakan rakyat dan aman dari peretasan. Kita bisa berkontribusi melalui riset, audit keamanan, atau bahkan membuat aplikasi yang membantu transparansi di tingkat pemerintahan daerah. Topik yang kelima, yaitu globalisasi, karakteristik dan pendorong. Globalisasi adalah proses mendunia tanpa sekat. Katalis utamanya adalah kemajuan perangkat keras dan lunak yang kita pelajari di jurusan SI. Globalisasi membawa inovasi luar biasa, namun di sisi lain ia mengancam nilai-nilai asli bangsa jika kita tidak memiliki filter identitas nasional yang kuat. Tantangan kedaulatan digital dan keamanan cyber. Tantangan terbesar kita saat ini adalah kedaulatan digital. Serangan cyber bukan lagi soal individu, tapi bisa mengganggu operasi nasional atau negara. Strategi menghadapinya adalah dengan meningkatkan literasi digital masyarakat dan memulai mengembangkan teknologi buatan dalam negeri agar kita tidak bergantung sepenuhnya pada penyedia layanan asing. Kesimpulannya, mahasiswa SI sebagai agent of change. Sebagai penutup, menjadi lulusan sistem informasi bukan hanya soal jago ngoding, tapi juga soal tanggung jawab moral. Kita harus menjadi agent of change yang menjaga kedaulatan Indonesia di ruang cyber. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.